acara yang penting untuk kita menambah ilmu buat semua rumah sakit oleh Pak Anjari Umajanto, yaitu mengenai etika promosi rumah sakit. Monggo Pak Anjari. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang langsung sudah ya. Kalau itunya next saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Sudah semangat belum? Belum. Kalau belum biasanya saya suruh berdiri terus gitu. Selamat pagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Tadi sebagai pengurus, sekarang sebagai yang diperintahkan Pak Mu untuk bicara di depan. Jujur saya memang kedinginan sekali di sini. Moga-moga Bapak Ibu hangat karena ada numpuk-numpuk hari ini. Baik, pertama sekali kami ucapkan terima kasih sekali lagi tanpa bosan kepada Pak Mulyadi, Ketua Persib Banten yang acara hari ini. Yang kedua, Rumah Sakit Omni tadi diwakili oleh Dr. Ferry. Terima kasih Dok, saya mungkin keempat kalinya berkunjung di rumah sakit ini dan di ruangan yang sama. Jadi saya bisa diberi kesempatan beranjak sana bersilaturahim dengan saudara-saudara luar biasa ini, pakar marketing di rumahnya masing-masing. Ya di rumah sakitnya masing-masing kan Anda ini semuanya pakar marketingnya, pakar PR. Yang ketiga, sebelum masuk ke soal etika promosi, saya mau memberikan beberapa informasi yang barangkali menambahkan apa yang disampaikan Pak Mulyadi tadi. Pertama, pengurus Persib Pusat itu mulai tahun ini mencoba kerjasama dengan LSPR dan majalah SUA untuk sertifikasi profesi PR. Jadi kami mohon doa restunya, moga-moga bisa bergulir mulai tahun ini. Tahapnya sekarang baru tahap pada perubahan modul. Karena modul yang dipunyai LSPR, London School of PR, itu sebagai badan institusi pendidikan yang disertifikasi Badan Standar Nasional untuk bisa mengeluarkan sertifikat itu murni profesi kehumasan. Sementara kita mau profesi kehumasan itu juga khusus profesi humas rumah sakit, sehingga kita masukkan materi-materi soal rumah sakit. Contohnya soal gimana bisnis proses rumah sakit. Karena bisnis proses rumah sakit itu memang berbeda dengan institusi lain. Yang kedua ada isu rumah sakitan, ada promosi kesehatan, ada etika periklanan sendiri, ada beberapa materi itu yang kita masukkan ke LSPR sehingga nanti materinya tidak hanya PR murni, tetapi memang PR yang memang ada campuran kesehatan atau rumah sakitnya. Pertemuan terakhir LSPR setuju gitu, sehingga kita tunggu moga-moga positif. Ya, itu yang pertama. Nanti kita rencananya sih bulan Maret dalam timeline persetujuan dengan SUA, dengan LSPR Bapak Ibu. Nanti akan ada acara launching, semacam pengenalan dan kemudian semacam pretest. Apakah Bapak Ibu yang berkenan mau sertifikasi, pretestnya itu untuk penempatan. Ini cocoknya di PR tingkat Pratama, Madya dan ahli kalau nggak salah, saya lupa. Ada 3-4 tingkatan. Di pretest itulah kemudian nanti di pertemuan selanjutnya mengambil sertifikasi. Rencananya seperti itu. Nah, setelah lulus itu semua sertifikat tergabung dalam sebuah profesi, satu profesi PR rumah sakit. Harapan kita pas Hospital Expo bulan Oktober itu launching asosiasi atau perhimpunan rumah profesi PR rumah sakit. Tujuannya apa Bapak Ibu? Pertama memang mengangkat profesi PR rumah sakit secara spesifik. Ya syukur-syukur kalau kompetensinya naik, gajinya naik standarnya. Amin. Gak ada doa amin. Biasanya kalau kayak gini-gini kenceng banget aminnya ini. Harapan kita itu. Meskipun saya tahu sebelum sertifikat Bapak Ibu ini gajinya sudah gede dibandingkan PNS seperti saya. Ya. Yang kedua,
Kenapa kerjasamanya nggak cuma LSPR tapi dengan majalah SWA. SWA punya majalah namanya Mix Marketing Communication. Untuk tetap eksis kita butuh media Bapak Ibu. Jadi nggak bisa cuma punya profesi terus kemudian kita nggak ngeksis. Kita butuh media sebagai sarana eksistensi. Maka kita menggandeng Mix Magazine, anaknya SWA. Dia yang nanti akan mengelola komunitas PR-nya. Itu yang sedang digarap. Jadi ada 2 target yang kita coba bangun tahun ini adalah 1 sertifikasi PR, kedua adalah asosiasi humas rumah sakit. Maaf, memang kok marketingnya belum Pak satu-satu ya. Karena LSPR hanya ngomongin PR, kalau marketing kira-kira nanti mungkin dengan apa ya, Marplas, dengan mana yang bisa. Atau barangkali Bapak Ibu punya kampus marketing, ayo kita kerjasama begitu. Jadi marketingnya hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, informasi dulu nih. Kita juga kerjasama dengan majalah PR Indonesia. Dengan kerjasama. Majalah PR Indonesia itu adalah majalah di bawah SPS. Itu menggelar secara rutin PR meet up. Jadi acara rutin bulanan khusus PR kesehatan dan marketing. Baru diadakan sekali di Prodia. Karena itu nggak cuma rumah sakit, juga klinik, juga industri, juga perguruan tinggi yang hadir. Untuk apa lagi-lagi meningkatkan eksistensi? Baru pertama di Prodia pas aksi 212, saya ingat banget. Jadi yang lain demo di Monas, kita ceramah di Prodia, ngumpul. Luar biasa dampaknya. Banyak yang batal datang ke kita karena milih doa bersama di Monas. Alhamdulillah, tapi nggak apa-apa. Katanya Mas Diki hadir setelah demikianlah presentasi saya, beliau baru datang. Ya sudah Mas, terima kasih. Nah, rencananya bulan Maret ini sebetulnya digandeng ke rumah sakit Siloam sebetulnya. Nah, di sini poinnya, tiba-tiba yang kontak person kita sudah pindah konon. Jadi akhirnya diulang. Tapi pagi ini adalah berkah silaturahmi Bapak Ibu. Pagi ini ada rumah sakit dan dengan sukarela udah tempat saya ngajak. Terima kasih Dokter Bina, Mas Riki, tepuk tangan dong buat saya. Jadi nanti kita coba bangun PR kita kedua di Bethsaida. Nanti tempat dan lainnya bagaimana Dokter Bina dan Mas Riki lah, gimana bagusnya. Nah, kita kumpulkan lagi. Nah, sarana itu sekali lagi untuk sharing, ya, untuk meningkatkan kompetensi kita. Itu informasi kedua. Ketiga, banyak banget informasi. Hasil rapat Kompartemen Humas minggu kemarin lengkap. Kita ini ternyata Hospital Expo itu nggak cuma di Jakarta, Bapak Ibu. Ada di Jakarta pasti, Surabaya dan Medan. Medan yang sudah eksis. Jadi Surabaya dan Medan eksis. Surabaya bulan Maret, Medan Februari. Nah, kemudian ternyata ada tambahan lain, ada Palembang bulan Juli, ada Semarang juga akan Hospital Expo, dan terakhir nanti tutup di Jakarta. Informasi buat saja bahwa kita sedang berusaha agar di Hospital Expo selain Jakarta, karena Jakarta sudah eksis beberapa tahun ini, juga kita menggelar workshop di daerah-daerah itu. Misinya satu cuma, menggairahkan profesi-profesi PR di daerah-daerah itu. Nah, moga-moga sih kami minta doa restunya, moga-moga di daerah lain itu kita bisa masuk. Dan kami tunggu di Banten mungkin ada Hospital Expo sendiri ya Pak. Maunya gitu. Mungkin bisa dibawa Pak Mul lah sebelum kepemimpinan yang kedua ya Pak Mul. Oh, nggak mau. Baik Bapak Ibu sekalian, itu 3 informasi semoga berguna buat kita semua untuk sekali lagi menggairahkan. Oh, informasi keempat, tapi ini saya mohon maaf. Kita itu mulai tahun lalu coba mau merevisi ini, etika promosi. Sudah mengumpul di Premier Bintaro Dokter Bina yang presentasi gitu. Rupanya tim kita dalam menggarap ini sibuk
sibuk dengan urusan lain sehingga belum selesaikan. Kita coba bangkit lagi. Tahun ini moga-moga etika promosi rumah sakit yang dikeluarkan Persi bisa direvisi sesuai perkembangan zaman. Karena ada beberapa yang memang perlu penyesuaian. Nah, moga-moga ini bisa kepegang lah tahun ini. Dan minta partisipasi dari Bapak Ibu yang hadir hari ini supaya dapat itu bagaimana kita merevisi etika. Oke, cukup dari saya. Ada pertanyaan? Belum? Oh, silakan Ibu. Oh, langsung ada pertanyaan. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, saya dari Rumah Sakit Area Sentra Medika Ciputat. Ya, baik Ibu. Yang ingin saya tanyakan, apakah hubungannya dengan Hospital Promotion Health, Hospital Promotion HPH, Health Promotion Hospital yang ada di Kemenkes, yang dan memang itu sudah katanya international worldwide yang sudah ada setiap tahunnya. Nah, apakah nanti ini bisa juga dijadikan satu dengan kegiatan-kegiatannya atau memang berbeda? Karena pada intinya setelah kami pernah ikut HPH di Medan, itu juga ada yang namanya promotion, termasuk etika promotionnya dan segala macam. Dan tapi memang kaitannya lebih dekat dengan public health. Nah, itu mungkin gimana di sini? Baik. Dengan Ibu siapa? Nama saya lupa. Terakhir ketemu di Pemanggil. Saya perannya Paraminta tapi dipanggilnya Prita saja. Ibu Prita. Oke. Terima kasih pertanyaan bagus dari Ibu Prita. Tepuk tangan dong buat beliau. Oke. Ini selalu menjadi pertanyaan di setiap event sebetulnya. Pertanyaannya bukan pada HPH-nya, tetapi pada promosi kesehatan di rumah sakit itu dengan dunia marketing kita, dengan dunia PR kita yang mengenal istilah promosi. Gitu Ibu Prita. Ya. Yang perlu kita dudukkan bersama sesungguhnya, promosi kesehatan itu sendiri punya keilmuan body of knowledge sendiri. Setuju ya kita? Ada jurusan S1-nya, bahkan juga ada S2-nya. Nah, apa bedanya promosi kesehatan dengan marketing dan PR? Saya mau menjawab itu dulu Ibu. Sesungguhnya kalau kita pelajari betul promosi kesehatan yang ada di dalam jurusan S1 itu sampai S2-nya itu lebih kepada mengedukasi terhadap pasien, terutama untuk berperilaku sehatnya. Jadi mengubah perilaku sehat. Sementara kalau promosi di dunia marketing dan PR dengan mix promotionnya itu lebih kepada bagaimana membangun awareness publik terhadap institusinya dan produk atau jasanya. Bisa dipahami sedikit di sini. Jadi pendekatannya dua hal yang berbeda. Satu, objeknya adalah pasien personal supaya berperilaku sehat. Sedangkan kalau marketing dan PR itu pada layanannya dan institusinya, brandingnya. Yang kedua Ibu Prita, memang event promosi kesehatan yang tahunan yang diadakan oleh Kemenkes itu memang secara rutin itu selalu bedah soal promosi kesehatan di rumah sakitnya. Ya, tentu dalam sebagai sebuah ilmu dan bidang atau upaya kesehatan ada di situ irisan atau kemudian bauran dari urusan marketing dengan promosi kesehatan. Pasti tidak bisa dipisahkan secara hitam putih. Karena kalau pada produk-produk komunikasinya, buat leaflet, buat video, betul ya Bu? Buat buletin dan sebagainya. Nah, itu adalah sarana bagaimana mencapai tujuan masing-masing itu. Tetapi sesungguhnya itu secara body of knowledge-nya berbeda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Prita. Secara event kita nggak dalam hal marketing dan PR di Persi memang tidak dilibatkan dalam promosi kesehatan yang tahunan, acara yang tahunan dari Kementerian Kesehatan. Termasuk kami Biro Komunikasi pun, karena di Kementerian Kesehatan itu ada dua Pak. Ada unit kerja Direktorat Promosi Kesehatan, ada kami Biro Komunikasi. Jadi memang dua bidang yang berbeda. Semoga bisa membantu kita. Terima kasih. Oke Bapak Ibu sekalian,
saya coba mau masuk ke materi soal etika promosi kesehatan. Saya jam berapa bangun? Mau berapa lama katanya? Oke, dibebaskan. Nah, cara mainnya adalah Bapak Ibu kalau misalnya haus silakan ambil minuman dan duduk kembali. Jadi tidak ada yang sifatnya batasan kapan break kapan itu. Yang kedua, kalau memang langsung tanya boleh saja, ya. Jadi tidak harus menunggu. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin memperkenalkan lanjut. Nah, ini beberapa biodata saya. Ini biodata saya. Saya sehari-hari di Kementerian Kesehatan di Biro Komunikasi. Kalau tadi Pak Mul menyatakan saya spokesperson-nya Bu Menteri, ya enggak setinggi itu Pak Mul. Saya masih di bawah. Jadi kami mengelola opini publiknya. Bapak Ibu yang mungkin terbiasa menghadapi krisis, apalagi krisisnya dihandle oleh kementerian, nah ketemu saya biasanya. Jadi saya mendatang pada saat-saat terjadinya krisis tuh. Biasanya kalau kayak gitu tuh pemadam kebakaran, ambulan, ya gitu. Tapi secara opini saya termasuk yang masuk di area itu. Jadi memang kalau dalam hal senang-senang kita nggak ketemu Bapak Ibu, kecuali hari Sabtu. Tapi kalau hari biasa biasanya krisis. Tiba-tiba misalnya soal publik pakaian gitu. Saya muncul tuh kelihatannya itu. Vaksin palsu, itu muncul tuh saya. Kadang-kadang ada kamera gitu, saya ingin ngelin kepala doang gitu. Biar tidak pernah gitu. Itu cerita. Tetapi sesungguhnya memang saya di belakang itu biasanya tugas saya adalah menjadi kuping, menjadi telinga dan matanya kementerian untuk isu. Jadi tugas saya itu membaca koran, nontonin Facebook, Twitter, pokoknya isu. Tiba-tiba ada pasien di Omni ditolak BPJS. Nah itu saya udah mulai, telinga saya mulai ting, ini mulai berapa lama nih? Kalau hari pertama muncul di Radar Banten, hari apa ya? Kalau udah mulai eskalasi naik, biasanya saya kontak Dinkes, atau kalau kelamaan Dinkes, direktur rumah sakitnya biasanya. Nah, model-model kayak gitu kita ketemu. Supaya kita nggak ketemu, Bapak Ibu, jangan sampai ketemu dengan saya yang membosankan, mendingan jangan ada kasus. Ntar bakal ketemu. Terus yang kedua, saya memang di kompartemen PR dan marketing sejak zamannya Pak Sutoto. Ya, jadi di sana saya ditugaskan, pokoknya waktu itu beliau cuma mau mencari yang muda dikit. Karena versi itu rata-rata Bapak, mohon maaf ya Pak, itu rata-rata senior. Jadi Pak Toto, wah ini senior semua, coba yang anak-anak muncul, akhirnya muncul kami, Mbak Lena, gitu. Yang bening-bening dimasukkan, Mbak Dini, gitu. Saya hanya supaya dekat-dekat beliau itu supaya kelihatan bening saja saya menumpang. Nah, saya karena hari ini bicara promosi, maka coba saya sampaikan beberapa. Saya terlibat di produksi komunikasi di belakang ini. Ada namanya kita ILM itu, kalau di Bapak Ibu nonton ILM, nah itu biasanya ada di belakang layar kami terlibat. Biasanya saya di tim kreatifnya, di pengarah kreatif, sampai menyusun skrip dan sebagainya itu ada. Ya udahlah, beberapa ILM yang Bapak Ibu tonton di televisi. Terus juga kemudian beberapa talk show di Metro, di TV One, itu di belakang layarnya biasanya ada kami yang terlibat dari menyusun skrip, pesan kunci seperti apa, sampai cara duduknya, ya itu kita coba atur bajunya dan sebagainya. Kita di belakang itu. Dan juga mungkin ada tayangan di TVRI. Kalau Bapak Ibu pernah melihat TVRI, saya perlu tanya ini karena saya nggak yakin Bapak Ibu nonton TVRI. Nonton ya Pak Haji, karena mau nyari saya kan? Iya, itu malah soal Pak Haji. Iya, nonton di TVRI beberapa kemarin, setiap tahun kita ada produksi mungkin 15 episode atau apa soal edukasi publik terhadap program kesehatan, jaminan kesehatan nasional, soal perilaku hidup sehat dan sebagainya. Nah, kenapa ini saya ceritakan Bapak Ibu? Biasanya mau pamer sebelumnya. Saya mau cerita bahwa orang yang hidup di belakang dunia promosi itu nggak mudah. Betul-betul nggak mudah. Kita ini memang dunia yang agak aneh. Mohon maaf. Kalau bicara soal anamnesis pasien, orang udah pasti dokter ahli. Nggak akan yang di luar dokter terus suruh boleh. Kalau bicara soal pengeboran pasti insinyur ngebor, nggak lain boleh ngebor kecuali inol.
Tapi kalau bicara komunikasi marketing, seakan-akan semua orang mengerti marketing. Setuju ya? Jadi begitu melihat produk marketing buat pamflet itu, poster atau apa, semua komentari, wah enggak ini, nggak cocok, kata-katanya nggak begini, mestinya meningkatkan apa gitu. Wah talentnya mesti begini, dokternya ngomong gini, perawat seperti ini. Orang komunikasi jadi tersangka. Kok semua orang jadi berkomentar soal saya, sementara saya orang marketing nggak boleh komentar soal pasien. Betul ya? Nah ini memang uniknya di dunia di belakang layar, di dunia komunikasi. Punya tanggung jawab, punya kompetensi yang seakan-akan semua bisa di situ. Yang kedua, kalau cuma membikin asal bikin sih, tanpa KPI target evaluasi yang jelas, sih bisa. Asal disuting sama Syarif itu disuting begini, kemudian dia dipotong-potong tayang lah, gitu, cocok. Pertanyaannya apakah sampai pesannya? Kan dalam komunikasi itu cuma dua, Bapak Ibu. Komunikasi itu cuma dua. What to say, apa yang memang Anda sampaikan itu pasti kan? Bahwa komunikasi itu memang apa pesannya. Yang kedua yang susah, how to say. Jadi cuma dua. Bisa pesannya sama, tapi cara menyampaikannya harus punya kesan, harus sampai. Jadi sesederhana itu seperti komunikasi itu. Nah, untuk itu kita mesti tahu apa yang dimau pasien kita. Nah, saya coba ada video menarik ini. Ada video menarik yang saya dari rumah sakit luar. Lagi dah, mohon maaf kok dokter yang diklik, ya, oh sorry, ini di klik. Ini video yang menarik, moga-moga bisa kedengaran suaranya. Sudah dokter dok? Iya, memang hitam itu dulu dia. Kedengaran nggak suaranya? Ini video yang saya suka, salah satu video PR yang ditemukan di internet dan saya suka sekali. Suaranya nggak kedengaran ya? Tadi kedengaran. Ini kayak film bisu waktu saya belum lahir. Teknisinya. Cara itu kalau ada kesalahan teknis mendadak ini jadi bingung. Tapi nggak masalah. Saya yang bersuara saja. Jadi anggap ini sulit suara kayak telenovela begitu. Jadi ada videonya, kemudian ada yang atau kemudian ada bioskop baca yang buat tunarungu itu. Jadi nonton begini diceritain sebelahnya video fisik. Jadi videonya sedang apa? Ya pokoknya dia sedang meraba-raba ini, meraba-raba stick golf untuk mukul bidangnya. Oke Bapak Ibu, saya mau katakan kenapa video ini saya putar. Pertama, saya sering mengangkat video ini karena kemudian menceritakan bahwa pasien kita datang itu ke rumah sakit itu punya masalah lain selain sakitnya. Bos Bapak Ibu pasti tahu lah itu. Cuman ini sering saya tunjukkan buat teman-teman PR yang ada di luar. Enggak cuma kita. Karena kita ini selain sakit juga punya masalah lain, beda dong dengan orang yang datang ke hotel, duitnya pasti banyak dan mau senang-senang. Gitu. Orang yang datang ke rumah sakit itu adalah memang orang yang dengan kondisi sudah sakit, kepayahan, bahkan mungkin terancam nyawanya. Bayangkan institusi mana yang memang punya bisnis proses yang sedemikian complicated. Sekali lagi, Bapak Ibu lebih tahu dari saya karena saya memang belum pernah di rumah sakit. Tetapi ini penting saya boleh tayangkan hari ini, perlu tonjolkan hari ini untuk menyadari satu hal, bahwa sesungguhnya rumah sakit kita ini sebuah institusi yang punya karakteristik khusus, karakteristik tersendiri. Kalau di dalam undang-undang rumah sakit, mohon nanti dibaca lagi. Di pasal awal 1 menimbang
itu jelas disebutkan bahwa rumah sakit adalah institusi dengan karakteristik tersendiri khusus. Kenapa demikian? Salah satunya adalah karena salah satu asas nomor 1 adalah harus didasarkan pada peri kemanusiaan. Nggak ada kalau hotel atau restoran bahwa pelayannya harus peri kemanusiaan. Yang miskin harus dikasih gratis, bangkrut kayak gitu. Tapi kalau kita sebagai landasan pertamanya rumah sakit itu adalah institusi yang punya karakteristik sendiri. Sudah selesai belum? Belum. Sehingga itu menjadikan memang kita spesifik. Yang kedua, selalu harus dengan etika. Coba Bapak Ibu, yuk kita samakan. Jadi kita kalau misalnya ditanya, pastilah sejak awal kalau kita ketemu sama orang, rumah sakit itu beda. Tapi kadang-kadang kita tidak cukup bisa menjelaskan apa istimewanya rumah sakit kita dibandingkan bisnis yang lain. Kita sulit loh. Yang dihafal itu selalu pokoknya kita padat teknologi, padat karya, padat pengetahuan dan padat masalah. Kok kita kayak tanah padat semua? Tapi kemudian kita nggak bisa mengeksplorasi lebih jauh. Kita mau katakan poinnya adalah ingat Bapak Ibu, kita adalah noble institution. Lanjut Mas Dr. Ferry. Lanjut saja. Wah langsung terakhir selesai. Oke. Ya. Jadi saya ingin katakan bahwa kita ini adalah noble institution. Kenapa sekali lagi ini penting? Ini nanti nyambung kepada mesti gimana kita promosi. Ini sering Bapak Ibu yang saya dengar, Pak, nggak adil betul kita ini. Pertama nggak boleh promosi. Nah itu berarti belum update nih yang punya pendapat gitu tuh. Rumah sakit nggak boleh promosi Pak. Kita jelaskan. Yang kedua udah ngerti kalau promosi boleh. Pak nggak adil, apa nggak boleh. Pakai diskon nggak boleh. Pakai rupiah dicoret terus diganti harga nggak boleh. Pakai yang satu-satunya rumah sakit nggak boleh. Pakai dokter, ada rumah sakit yang pernah dapat teguran dari kami, ada dokter dipasang di billboard kemudian nggak boleh. Kok kita betul-betul boleh promosi tapi kemudian bisa banyak nggak bolehnya dibandingkan boleh. Nah kembali lagi Bapak Ibu, saya nggak masuk ke teknis mana boleh yang tidak saat ini. Tetapi saya mau katakan pertama, yuk kita kembali kepada sejarah bagaimana rumah sakit dibangun. Ini adalah noble institution. Bapak Ibu kalau dilihat sedikit ke belakang bagaimana rumah sakit di Indonesia berdiri atau bahkan di dunia ini berdiri, semuanya adalah mulai dari pelayanan gratis untuk orang tidak mampu, pelayanan yang selalu nempel ke tempat ibadah. Jadi dari sononya itu memang kita menjadi noble institution. So jangan salahkan kalau kemudian pasien kita sering komplain rumah sakit kok komersil. Betul ya? Betul, tapi di satu sisi mereka nggak adil. Jelas itu fungsinya sosial tapi penuntutnya kebanyakan. Betul ya Bu ya? Komplainnya kalau marah-marah udah kayak yang paling benar. Nah ini kita mengalami perkembangan yang memang percepatan apalagi di dalam medsos. Tapi sekali lagi poinnya yang saya katakan Bapak Ibu, bagaimana persepsi publik saat ini masih menganggap bahwa rumah sakit itu adalah institusi luhur, institusi yang mengedepankan fungsi sosial. Nyambung ke soal etika tadi, oleh sebab itu ketika kita menyusun sebuah promosi, alat promosi, kita mesti kembali ke situ. Poin yang mau saya katakan adalah jangan hanya kita berfokus pada larangannya Bapak Ibu, tetapi kepada bagaimana promosi kita itu nyampe kepada pasiennya. Itu poinnya. Jadi kalau masalah larangannya sudah tetangga kita itu, industri rokok itu banyak larangannya, nggak boleh tayang mah. Tapi semakin dilarang semakin kreatif. Iya kan?
nggak ada lo, nggak rame misalnya. Semua orang ngomong begitu kalau gitu. Pak Edi nggak datang kemarin, mengapa ada ini? Nggak ada lo, nggak rame pokoknya. Secara nggak langsung kita jadi ikut-ikut. Itu yang saya mau sampaikan ini. Lanjut. Ya. Kemudian kita ngomong soal etik, karena kita ngomong etika pariwara. Nah, soal larangan tadi kita mau ngomong kenapa sih mesti ada etikanya. Prinsipnya, ujung-ujungnya etik itu dipakai memang supaya kita kembali lagi ke kita sebagai institusi yang mulia tadi, untuk jaga itu. Kalau memang nggak perlu menjaga marwah dari rumah sakit, ya nggak usah pakai etika. Saya mau ngajak itu Bapak Ibu. Loh, kalau gitu apa sih? Supaya kita melakukan apa yang dilakukan meskipun orang luar sana mengatakan kita itu salah, tapi sepanjang kita menunjukkan itu adalah benar. Kita menjaga ranah ini benar atau tidak. Etika kita beriklan. Jadi poin etik itu kita sungguhnya di sana. Saya tidak mau masuk dulu kepada apa sih yang dilarang atau yang tidak. Tapi poinnya saya kembali lagi. Yuk, etika ini dibawa sesungguhnya ketika itu ada dalam beriklan, dalam berpromosi, itu kembali memberikan batasan bahwa itu bukan untuk membatasi sesungguhnya, tapi menjaga marwah rumah sakit Bapak Ibu di mata pasien. Kan gak enak kalau pasien kok itu rumah sakit kayak cuma jualan mie ya. Kan tidak. Itu poin. Lanjut. Nah, ada persepsi yang kita agak mungkin gak tepat. Seakan-akan kalau ngomongin promosi itu kita ngomongin iklan. Betul atau betul? Bapak Ibu pandangannya kok pada kosong ya? Moga-moga sih nggak terpana karena saya. Kita punya pandangan yang sedikit agak melenceng, menyempitkan persepsi promosi itu pada iklan saja. Pokoknya namanya promosi, pokoknya buat leaflet, spanduk, dipasang di mana-mana, dibuka sekarang USG 5 dimensi dengan harga sekian spanduk, itu jalan sedikit ke sana, spanduk lagi. Atau kalau kita bicara promosi, kita bicara soal baliho. Kalau kita bicara promosi, kita bicara pameran. Ada diskon, ada potongan harga, ada kartu kredit, ini bos gitu. Yuk kita kembali lagi, promosi itu kalau menurut ilmu marketing itu adalah bagian dari bauran marketing dari 4P. Saya nggak bahas itu lain waktu. Tapi salah satunya adalah promosi. Di promosi itu ada bauran promosi, ada 5. Salah satunya advertising. Tapi ada urusan lain. Apa yang penting yang kita lupakan? PR. Jadi kalau ngomong promosi itu jangan hanya soal advertising, tapi ada PR di sana sebagai bauran kedua. Ya, jadi ada PR, ada direct marketing, ada sales promotion, gitu. Jadi ada 5. Bapak Ibu coba perhatikan, nanti kita cek di dalamnya ya, seperti apa. Dan PR. Nah, pada kesempatan ini saya menekankan Bapak Ibu, kalau kita sebagai Nobel Institution, saya ditanya, Pak, dari 5 tools promosi itu mana yang mesti digenjot? PR. Humas. Nanti kita lihat seperti apa. Bapak Ibu tahu bedanya iklan sama humas? Ayo. Biasanya gini. Ini saya mau cari yang agak beringan dikit begitu. Saya mau ibu siapa? Ibu Bulan. Bu Bulan, saya ini ganteng loh. Jadi mestinya ibu itu terpesona sama saya. Itu jualan banget, iklan banget. Tapi kalau misalnya Pak Mulyadi mengatakan ke Bulan, Pak Anjar itu keren banget. Dia mau bicara handal se-Indonesia. Mario Teguh mah lewat. Dia biasanya memang lewat jalan sana, Pak Anjar lewat jalan sini. Ya, itu PR. Sehingga orang percaya karena memang reputasi Pak Mul. Siapa nggak percaya Pak Mul kalau ngomong di depan sini? Maka saya senang banget kalau Pak Mul promosi saya.
Padahal saya nggak pernah ngasih komisi ke beliau. Tetap dikasih. Itu maksud saya Bapak Ibu. Saya sekali lagi pada poin ini, yuk promosi itu cakupannya nggak dibanyakin, nggak ngomong soal iklan saja, gitu loh. Ya ada personal selling, nanti kita lihat lanjut mas, nanti. Sorry. Kata Kotler, nah ini penting. Sebetulnya apa sih tujuan promosi itu? Digunakan perusahaan untuk persuasif, untuk mentransfer value-nya perusahaan. Yang kedua ada membangun apa yang perlu Pak? Izin banget ya Pak. Iya izin banget ini. Nah untuk membangun relasi, saya nggak ketoro banget jualan ini. Jadi promosi itu adalah membangun relasi dan mentransfer value perusahaan brand kita ke pasien sebelumnya. Ini kata Kotler, dewanya marketing. Saya sebetulnya inginnya PR, tapi kalau ngomongin kayak gini Kotler ada. Lanjut dong. Nah kita selintas ini Bapak Ibu nanti bisa baca. Tapi poinnya adalah kita mau ngomong soal strengthening. Nah, poinnya bahwa kalau PR itu punya kredibilitas tinggi karena menggunakan pihak lain. Ya coba kalau ngomong advertising, sifatnya besar. Bapak Ibu buat iklan kayak tadi, buat produksi. Bapak Ibu pernah membuat video pendek semacam Simple and Clean tadi? Pernah di YouTube? Berapa kali klik? Kalau itu sudah 3 juta, hampir 4 jutaan klik Pak. Tapi kan produksinya mahal. Itu udah untuk mass banyak massal, tapi kemudian produksinya mahal. Apa itu yang mau kita pakai? Gimana mau pakai? Pasiennya BPJS semua. Ya kecuali mungkin Omni, Betsaida, Eka, Premier yang datang ke situ bahasa Indonesia-nya nggak bisa ya Pak. Nah itu bolehlah beriklan, tapi menurut saya masih perlu PR yang paling banyak. Tapi jangan-jangan mereka nggak pernah membuat iklan. Nah di poin ini saya mengatakan seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa promosi itu nggak melulu soal advertising, tapi banyak hal. Ya lanjut. Di poin ini saya mengatakan bahwa tujuan promosi menurut Kotler itu dari 6 tujuan itu, kalau namanya jualan cuma 1 terakhir. Sekali lagi nih, jadi kalau urusan promosi itu sebetulnya kalau kita menurut Kotler itu jualan terakhir. Apalagi disambungkan dengan dasar kita itu memang sebagai noble institution. Jadi mestinya kita lebih kepada mengedukasi pasien kita. Karena kalau edukasi pasien, pasiennya terbantu, dia timbul trust. Wah kalau ini sudah akhirnya kita semua lah. Kalau udah terbangun trust, selesai semua. Anda nggak perlu beriklan. Pokoknya kalau urusan kalau di Omni apa ya? Satu tahu USG lah. USG itu kalau Omni keren aja pokoknya. Misalnya, udah selesai. Bapak itu nggak perlu potong harga, nggak perlu diskon, nggak perlu selesai. Nah ini yang saya mau katakan sekali lagi bahwa poinnya, yuk kita buka mindset kita. Kalau namanya promosi itu nggak sekedar menjual jasa kita atau kemudian mendorong konsumen untuk memakai jasa kita menurut Kotler itu, tapi lebih mengedukasi, membuat preferensi, membuat awareness dan lain-lain. Akhirnya ujung-ujungnya trust. Lanjut dok, mohon maaf ya dok. Nah ini beberapa contoh. Ya, karena saya tahu mau besok ke Betsaida yang saya munculin. Jadi seakan-akan saya tahu besok akan Betsaida. Saya nggak akan komentari ini, tapi saya cuma mau komentar Betsaida banyak nih anggarannya ya. Enggak komentar besar loh. Jadi ini Betsaida tahun lama sih, saya tahu baru belum tahu. Ya, ini terus lanjut dong. Beberapa contoh aja. Ini ada Premier dan Carolus, lagi-lagi memang di daerah sini semua. Saya nggak komentarin lagi-lagi. Nanti kita ada tanya jawab diskusi, bisa kita diskusikan soal ini. Justru saya ingin di posisi seminar ini kita akan ngomong diskusi teknis ini boleh atau enggak, itu bisa kita diskusikan sambil minum teh. Tapi poinnya yang mau saya dapat adalah yuk PR kita itu ditingkatkan untuk promosi itu saya. Lanjut. Nah ini salah satu PR ini. Bapak Ibu cek aja sekarang. Saya mau ceritain. Sekarang ini kita era digital itu luar biasa.
Yang saya mau katakan adalah media massa yang sekarang terjun di online itu begitu mudah dan murahnya mencari sumber berita. Ini yang saya mau katakan. Jadi nggak kayak dulu kalau kita mau masuk ke media massa itu mahal. Sekarang enggak. Wah, tweet saya saja itu jadi bahan berita di occasion kok. Oh, keren kan? Ajarisme ada orang kan? Kalau nggak follow berat banget tentang ini hari ini. Soal kampanye RUU tembakau kemarin berita tweet saya kutip di sana. Ya cuma nge-tweet saja dikutip sama occasion, kurang kerja aja. Poinnya saya mau katakan Bapak Ibu, sekarang begitu mudahnya kita kerjasama sama media, tidak perlu biaya mahal. Relasinya bagus, sering kok muncul di media-media mainstream ini. Oh, rumah sakit ini saja saya nggak kenal tuh, rumah sakit nasional di Ponorogo. Artinya ketika PR itu mudah, tadi ya, ketika pemetaan lihat kosnya rendah, bahkan mungkin nyaris tanpa kos kalau hubungan kita baik. Itu udah muncul di sana. Bapak Ibu tahu kalau udah muncul di sini, dia akan disebarkan pertama di online. Kedua, dia langsung disambungkan otomatis ke akun Facebook, Twitternya. Itu otomatis. Udah banyak peluangnya. Yang ketiga, udah kalau yang senang itu pasti baca, di-retweet dan sebagainya. Ada poin itu. Ketiga, saya mau ngomong soal contoh Persi Surabaya. Persi Surabaya itu untuk menggelar eventnya itu mereka rutin kerjasama dengan Jawa Pos, membuat kolom tersendiri soal perumah sakitan di Surabaya itu. Kenapa mereka mau? Karena industri rumah sakit itu sangat seksi buat Jawa Pos. Kenapa Persi Banten dengan rumah sakit yang sangat didaya ini nggak membuat Banten apa perannya Pak? Kompas. Kalau Kompas agak susah Pak. Mungkin cuma Siloam aja yang bisa bersama dengan ini. Ada Siloam di sini? Bapak, maaf ya Pak. Di Siloam itu rajin membuat kerjasama sama Kompas ya Bapak. Kalau nggak salah minggu lalu tentang health and promotion ya Pak. Apa namanya? Wisata medis. Setengah halaman lebih itu beritanya. Gambarnya Siloam, logonya keren banget itu berbicara. Istiarin. Jadi orang akan lama-lama terpersepsi kalau bicara wisata medis barangkali nanti Siloam yang tertancap di angan-angannya. Nah ini maksudnya mungkin kita bisa eksplor secara pihak kerjasama dengan media dan lain-lain. Lanjut, saya agak singkat saja. Ini sebuah contoh saja, mungkin nggak kedengaran suaranya sayang lagi. Sebuah iklan 30 detik yang menurut saya keren. Meskipun mungkin agak susah gambarnya cuma begitu, mungkin udah diputar. Ini nggak jalan Pak biasanya. Mungkin hari ini mogok kali, ikut aksi 212. Nah, saya nggak ada suaranya ya. Bapak Ibu, teknik membuat video sedikit, teknik tips saja. Membuat video pendek 30 detik itu harus single message, nggak boleh double. Nah, di sini ceritanya cuma bicaranya ini. Anda bisa membuat janji dengan seorang dokter. Tapi kami ingin sadar, tawarkan My Clinic, kami punya satu tim dokter. Poinnya di situ cuma 30 detik. Dan keren menurut saya. Dia membuat beberapa versi. Dia menceritakan kepada publiknya bahwa kalau rumah sakit lain Anda cuma ketemu satu dokter. Di kami satu dokter ada satu kelompok dokter profesional. Selanjutnya klik myclinic/connect. Ini satu contoh buat video pendek, gambar bagus. Terus orang akan lihat sebetulnya cuma mau bilang daripada Anda memilih satu lampion, kami punya ribuan lampion. Nah ini contoh saja. Soalnya pendek, video pendek yang kita semua bisa bikin sebetulnya. Cuman enggak. Nah sekarang kita masuk ke etikanya. Di dalam kode etik periklanan kita, kode etik promosi rumah sakit, keluaran Persi, poin pertama yang kita mau revisi satu ini. Di dalam etika ini hanya mengatur soal iklan.
Itu kenapa kemudian kita ingin revisi, Bapak. Seakan-akan cuma semuanya itu bicara iklan. Nah, di dalam etika ini ada 7 asas umum dan 4 asas khusus. Jadi kalau Bapak Ibu baca, bahasanya bahasa dewa lah. Entah dewa Abimanyu, dewa Guru, siapa lah, pokoknya bahasa dewa ini. Kita ini yang rakyat biasa agak susah memahami kalimat yang sedemikian ini. Apalagi kaum sudra. Ya, nah ini bahasa dewa. Sekali lagi saya soal ngomong bahasa baik, harus jujur, harus bertanggung jawab dengan prinsip bisnis yang sehat, biar sesuai dengan falsafah promosi. Saya nanti di diskusi kita bisa ngomong soal itu. Ya, saya nanti ini. Soal misalnya harus menggunakan bahasa yang baik, jelas dan mudah dipahami. Gak boleh pakai bahasa gaul. Nah sekarang sementara iklannya kalau gak ada lo, gak rame. Sementara bahasa itu kan alay-alay. Bener gitu. Nah ini lagi-lagi dulu para penyusun ini ketika saya tanya, lo kan kita noble institution, jadi harus kayak ini ngerap tadi, oke? Nah, tetapi kan apakah dengan generasi saya cocok itu? Apalagi generasi kumpulan ya Bu, gak cocok kok. Nah itu contohnya. Kemudian tidak boleh dijiwai asas persaingan yang sehat. Asas persaingan yang sehat itu contohnya kayak apa? Tidak boleh membandingkan dengan rumah sakit yang lain. Wah itu kalau di rumah sebelah itu segini, kalau di sini cuma segini. Cek toko sebelah. Kalau nggak percaya gitu coba. Orang pasien datang sedang emergensi ditanya nggak mungkin. Kamu baca itu. Nah, oke, nanti kita diskusi karena beberapa yang lain. Dok, ini 4 asas utama yang khusus. Sebetulnya nggak khusus-khusus sama, tapi poin yang penting adalah tidak boleh menggunakan tenaga kesehatan kita kecuali peran pengganti katanya. Setuju nggak sini? Setuju nggak? Padahal survei kita tadi saya diskusi sama Mas Ais pagi-pagi. Surveinya SUA sama marketers itu selalu konsisten bahwa di atas 80% itu pasien datang itu karena preferensi dokternya. Itu konsisten tiap tahun. Lah kok dokternya nggak boleh nongol. Nah kita kan jualannya memang dokter profesor ini gitu. Nah itu nanti kita ada diskusi yang enak. Baik lanjut. Mungkin terakhir kali ini video tapi lagi-lagi nggak ada suaranya. Jadi saya juga bingung. Sebentar aja Mas. Ini video keren. Sekali lagi keren. Salah satu rumah sakit membuat lagunya si Farel yang happy. Ya saya nggak ada suaranya, saya juga bingung deh. Bagaimana kita saksikan aja video ini dulu lah Bapak Ibu. Padahal saya ingin ngajak terakhir tuh nyanyi. Iya. Ada kemana suaranya? Nggak keluar. Tadi. Ada nggak ya rumah sakit kita yang bikin lagu parodi-parodi ini? Seru loh. Punya YouTube channel kan ini. Happy ending itu lagunya kayak gitu. Saya lagunya gak ngerti. Cuma ayo sini gitu. Ini di Meridian. Jadi beberapa rumah sakitnya mencoba ini dan ketika saya search ini memang banyak, cuman top ininya ini karena ini pionir. Tetapi rumah sakit yang lain ternyata membuat hal yang sama. Saya gak ada suaranya ya kan? Iya padahal saya sudah nyiapin video sih. Oh flash mob ya. Ini asik karena lagunya juga asik sebelumnya. Kenapa ya Mas? Nah ini CEO-nya. Kalau BPJS klaimnya udah turun, iya, setuju saya. Oh iya.
nggak bisa, soalnya nggak mau ditemuin sama dokter. Mau bicara masalah Afrika, mau bicara Cuman siapa mesti begini ikutnya goyang begini. Begitu pihaknya kasih proposal, Pak yuk kita buat video yuk. Kamu tuh, saya turunin tuh kamu. Kalau di sini apa ya? Kalau PNS itu tuh jangan kinerja. Saya turunin kamu insentifnya. Ada aja. Bukit memang harus diturunin yang bisa dimanfaatkan. Tapi beberapa kayak LCM, ini saya karena rumah sakit pemerintah, itu mereka melakukan flash mob beberapa kali dan itu berhasil. Saya surprise gitu karena mereka berhasil melakukan itu. Meskipun kemudian tidak dikelola cukup baik karena kameranya mana HP dan sebagainya. Sudah hasil. Sudah dirasain di hati. Oke, Bapak Ibu, itu sekali lagi tepuk tangan buat Anda semuanya. Saya yang mana kelihatan ya? Saya yang di mana? Iya, Pak. Ini kita sedang syuting iklan Kang Maman. Ini Maman yang beberapa kali tayang di televisi yang gundul, yang kemudian suaranya jujur. Ini penting untuk warga Indonesia. 1, 2, 3, 30 detik. Ya, kita buat iklan yang kayak gitu. Ini syutingnya dari pagi jam 6 sampai jam 10 malam hanya untuk 30 detik. 30 detik Bu, bukan 30 menit. Penting, 30 detik. Ya itu kalau buat iklan memang selalu begitu. Karena setiap scene berubah, setiap scene ada ganti lampu angkat ke sini, ganti gitu. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Saya rasa dari pandangan mata yang saya lihat memang cukup enggak. Oh Bapak mau gerakan saya supaya enggak kasihan ya? Terima kasih Pak. Coba kelihatan kalau saya jadi kadang Pak. Ya silakan. Bukan karena kasihan, tapi kan kita juga pertama terima kasih dan mendapatkan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik tentang materi pada hari ini. Saya ikut yang kedua kali ditaruh dengan di sini. Alhamdulillah, terima kasih. Soal iklan juga ya Pak? Sama. Bosen. Iya. Sekarang kan dengan era JKN ya, tentunya secara tidak langsung pasien datang dengan sendirinya Pak. Terutama rumah sakit kecil ya. Kalau bicara promosi dan juga seperti kami memang rumah sakit yang ya cukuplah bisa melayani pasien dengan kapasitas 117 tempat tidur. Alhamdulillah bornya sudah 80 lah. Dengan era JKN ini pasien kami saat ini untuk dirawat jalan ya hampir mendekati ke 90%. Ya. Kemudian perawat inap hampir mendekati ke 80 untuk JKN. Ya. Dengan posisi seperti ini, kira-kira kalau rumah sakit yang kelas-kelas seperti kami di rumah sakit Kadar, bagaimana penerapan promosi? Ya. Terutama kalau kami melihat dari persiapan akreditasi ada di MKI, manajemen komunikasi informasi. Di situ juga dinyatakan harus ada satu trik yang diberikan kepada masyarakat, baik itu informasi pelayanan ataupun informasi yang lainnya. Ya kan? Kira-kira ini seperti apa gitu? Kalau rumah sakit seperti kami dengan komposisi sekarang umum dan JKN ini, kok ternyata makin kesini yang JKN itu makin meningkat, yang pasien lainnya kok makin menurun. Gitu. Ada beberapa yang memang datang ke kami untuk menawarkan kerjasama promosi melalui digital. Ya. Tapi kami coba komunikasi dengan manajemen. Saat ini sih
begitu 80 imbangannya itu belum sampai 40 60 lah. Jangan sampai ke 80-20 Pak. Ke 50 ke 60-40 aja belum. Jadi agak sedikit kesulitan karena manajemen melihat ini udah naik gitu. Nah, kira-kira seperti apa Pak? Terima kasih. Saya dengan Emo Pak. Pak Emo? Ya. Pak Emo. Oke, dari rumah sakit? Rumah sakit Kadar di Kelapa Dua, Karawaci. Oke, Pak Emo, terima kasih. Tepuk tangan dong buat beliau yang kita karena saya sudah keringetan karena mau mendapat pertanyaan. Oke Pak Emo, pertanyaan yang bagus. Sederhananya mungkin ini yang saya tangkap. Gimana kita mempromosi rumah sakit tanpa promosi udah pager banget. Selesai pertanyaan. Jawabannya itu, ngapain promosi? Enggak begitu. Pertama, Bapak Ibu, kita kembali lagi ke tujuan promosi kita. Yuk kita lihat tadi tujuan promosi kita itu apa sih? Ada 6 poin. Pada poin mana promosi kita mau dilakukan? Ya Pak. Soal jumlah pasien yang datang itu soal bagaimana customer membeli jasa kita. Itu sebetulnya untuk rumah sakit kita Indonesia itu udah selesai. Udah selesai Bapak Ibu. Pertama kita mengenal sistem rujukan. Bapak Ibu itu nggak usah promosi, udah datang untuk pasien. Malah kalau ditolak aja jadi berita urusannya. Iya kan? Itu poin. Jadi promosi yang kita lakukan Pak Emo bukan pada menambah pasien datang. Pak, gimana wong saya itu marketing indikatornya adalah kenaikan jumlah pasien. Wah, makanya direkturnya suruh datang seminar kita deh. Marketing itu bukan tujuannya semata-mata menambah jumlah pasien. Promosi itu bukan semata-mata meningkatkan revenue kita. Tapi kata pemilik, uang kita ini bisnis mau dapat revenue, kenapa kamu jadi mencari yang lain? Oke, saya mau katakan lain lagi Bapak Ibu. Apakah pasien yang datang ke kita itu karena atas dasar karena sistem rujukan ada punya ability to choice? Rata-rata datang karena sebetulnya nggak ada pilihan lain. Kalau orang nggak punya ability to choice, Bapak Ibu mau kasih mintain duitnya nggak keluar. Yang kita mesti bangun adalah sekali lagi, ini kalimat yang memang selalu sakti orang komunikasi bahwa kita bangun trust, tapi cara melaksanakan susah. Tapi trust itu adalah salah satunya untuk menggerakkan pasien itu datang ke sini. Diulang lagi yang bareng kita. Mestinya KPI-nya Bapak coba diubah. Rumah sakit tadi. Misalnya rumah sakit Bapak, saya tanya, Bapak ingin dikenal apa oleh publik sekitarnya rumah sakit Bapak? Saya ubah. Publik coba ditanya, kalau disebutkan rumah sakit Kadar, pasien Bapak mengasosiasikan apa? Saya tanya lagi, mungkin agak susah nih Bapak ini. Begitu contoh sederhana. Kalau orang sekarang, Bapak Ibu, ini pasien umum. Kalau kita mau berobat jantung, gimana kita? Harapan kita. Saya tanya rumah sakit Bapak. Kalau ditanya rumah sakit Kadar, pasien Bapak apa terasosiasi? Tidak ada. Nggak harus selalu unggulan, nggak harus unggulan. Tapi itu yang saya maksudkan. Kalau Bapak mampu membangkitkan kesan masyarakat sekitar, satu aja itu, bahwa Bapak itu selalu kalau pokoknya, maaf, nggak unggulan, tapi kadang-kadang pokoknya saya kalau melahirkan hanya di rumah sakit itu. Kalau Bapak menemukan itu, dapat. Contoh kasus vaksin palsu. Kenapa orang jauh-jauh ke rumah sakit itu? Karena pokoknya sudah saya sejak dulu melahirkan kalau imunisasi di rumah sakit itu. Padahal tinggalnya sudah nggak di Jakarta Timur. Dari Jakarta Barat dia jauh-jauh mengimunisasikan anaknya di rumah sakit itu. Karena di persepsi dia, pokoknya kalau imunisasi saya percaya ke dokter itu.
rumah sakit itu dokternya udah ganti, tetap dia ke sana. Itu salah satu promosi kita itu Pak, membangkitkan trust itu. Karena orang yang mau dengan trust itu Pak, dia nanti dapat, Bapak pasien JKN ini, mungkin Bapak perlu check up kayak ini, kolesterol ini, Bapak bisa medical check up ini ke sebelah kita. Dia mau karena trust. Jadi Bapak jangan rebutan di tulang JKN tadi Pak. Kalau trustnya udah dapet, Bapak akan membuka yang medical check up tadi, turut dia bayar. Itu ability choice-nya banyak Pak, dagingnya banyak. Itu makanya perlu diciptakan, tidak harus selalu unggulan. Rumah sakit punya pasarnya sendiri. Ya, kalau misalnya kebidanan banyak banget. Tapi bagaimana di antara kebidanan luas sekitarnya orang berprinsip bahwa itu dikadar kalau mau melahirkan, nggak ada yang lain. Jadi Bapak tidak harus membangun dari tempat awal sampai pelayanan paling akhir bagus semua, nggak ada Pak. Bapak harus fokus di mana memang itu untuk membangun brandnya rumah sakit Bapak, sekecil apa. Ya, meskipun dalam pelayanan customer service nggak boleh membedakan dari awal sampai akhir, tapi Anda nggak bisa membangun semuanya service excellent. Nah itu untuk menciptakan satu poin aja. Bagaimana rumah sakit Bapak ingin dikenal publik, itu poin yang besar. Kalau itu dapat, insya Allah Bapak akan dapat nggak cuma pasien di kalian. Pak Edi itu mana Pak Edi tadi? Ini saya selalu berguru ke Pak Edi Hansa. Nah, Pak Edi Hansa lo pinter lah kalau kayak gitulah. Maskernya lah, gitu ya, Pak Edi. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Kita diskusi sampai kentan dulu saya Pak Edi. Ya, free, gratis. Jawab ya. Oke. Ada lagi nih Bapak Ibu? Yuk, Bu Rita. Sepemahaman saya, apabila kita menginginkan bahwa sebuah rumah sakit ingin selalu mempunyai brand image, itu kan artinya di dalam kegiatan di promotionnya itu mereka kan harus mengkaji dan membuat satu yang namanya research dari hal-hal yang datang dari masing-masing si pasien yang tersebut. Jadi kan kita bisa melihat karakteristik dari si pasien tersebut. Oleh karena itu dari karakteristik ini tentunya kita bisa melakukan prioritasnya kita. Apakah yang dilakukan itu secara promosinya, promosi keluar, apakah promosi ke dalam? Kan itu yang sepemahaman saya sih Pak. Jadi artinya the most important research for the hospital itu harus, karena kita belum tentu tahu 90% rawat jalan apakah itu di-cater dengan pasien-pasien umum, apakah hanya cuma BPJS saja, dan apakah revenue kita mau dari BPJS, kan enggak, lebih enakan pasien umum daripada BPJS. Kalau BPJS mah ribet Ya. Aduh saya nyesek terakhir itu. Ada sebagai regulator. Mohon maaf Pak, memang kenyataannya seperti ini. Iya, menurut saya. Tepuk tangan dong buat Bu Rita. Enggak, itu mah bercanda saja. Saya juga udah tahu Bapak Ibu itu mah ribet. Buat kami yang regulator saya juga sama kok, antri. Sebagai pejabat kementerian itu saya kayak antri Bu, ya Allah, harus sama. Kemarin kartu saya hilang. Itu saya juga ngantri di Jakarta Timur, kartu BPJS itu ngantri nomor 82 dari pagi sekarang. Ya nggak apa-apa, saya nikmati kalau saya ngantri. Itu intermezzo. Sekarang poin yang Ibu, good point Ibu. Saya terima kasih sekali bahwa memang marketing PR itu selalu dekat dengan riset. Kalau nggak riset, Anda nggak ngerti perilaku pasienmu. Kalau nggak ngerti pasienmu, strategi komunikasinya nggak pernah tepat. Yang dimauin pasien apa, yang kita omongkan apa. Itu persoalan utama dan itu bagus banget. Yang saya ingin dudukkan permasalahan di sini, ada persepsi yang nggak tepat. Seolah-olah kalau riset itu mahal. Enggak, Bapak Ibu, enggak mahal. Bahkan saya penggemar salah satu ada ini namanya Etno Amalia, itu dia selalu mengajarkan ke
saya misalnya ke teman-teman itu soal dia mempelajari perilaku pasien itu dari ngobrol pasien itu sudah menjadi input yang luar biasa dahsyat. Ya, saya mungkin akan bicara riset itu menjadi bagian yang penting, nggak boleh tinggalkan dalam marketing. Poinnya bagus. Nah, saya tadi pagi ngobrol sama Mas Aji. Nah, Mas Aji tadi ngobrol soal GCR. Ini contoh soal riset. Karena tadi pagi itu sebenarnya saya riset ke Mas Aji. Mas Aji pernah nggak diriset seberapa butuh pasien kita itu sebetulnya dengan stempel untuk GCI kita? Pertanyaan saya itu karena kebetulan ngobrol GCI. Jangan-jangan pasien kita itu nggak peduli mau GCI mau enggak. Lalu kenapa kita mesti menganggarkan anggaran yang besar, effort yang luar biasa? Tanpa GCI kita bisa berperilaku GCI, bisa? Enggak bisa juga ya? Nah ya, boleh dikatakan. Saya dari perspektif marketing saya mau nanya, seberapa penting GCI itu buat pasien kita? Karena itu sebetulnya bagian, ingat di dalam etika itu boleh rumah sakit menonjolkan penghargaan yang diperolehnya termasuk sertifikasi sebagai sebuah tools marketing. Oh, kamu sudah diakui, itu good karena memang itu sebagai sebuah pengakuan terhadap mutu layanan rumah sakit. Tapi untuk pasien kita, yang kedua, mungkin buat rumah sakit yang memang banyak kerjasama dengan asuransi luar, itu persyaratan mutlak. Pertanyaannya, dua, secara kuantitas seberapa banyak pasien itu? Dua, seberapa besar revenue mensupport revenue total rumah sakit? Maksud saya begitu. Ini bagian contoh dari sebuah riset. Tadi pertanyaan Bu Rita soal riset. Pernah nggak ditanya survei, nggak kecil-kecilan, survei ditanya pasien itu, Bu, sebetulnya kalau gaji saya gini, ibu tetap mau datang nggak bisa. Ditanya 1, 2, 3, dilihat riset yang sangat kecil sebetulnya. Oh ternyata enggak, misalnya, ya berarti mungkin nggak perlu ini. Terlepas dari perdebatan soal bagaimana pengakuan mutu ya, lepaskan itu, saya ingin menjawab soal bagaimana riset dijalankan. Dengan itu, sama juga, contoh misalnya Bethsaida Berbina, pasang baliho segede itu, berapa ini saya nggak tahu berapa miliar ya Dokter Bina. Itu ada jasa konsultan kan? Misalnya, ditanya pasiennya, Ibu, apakah ibu pernah lihat baliho yang di jalan itu enggak? Ditanya tuh pasiennya, enggak. Terus ada 30-40% lihat. Yang dua, ibu datang ke sini karena lihat baliho itu enggak? Misalnya, enggak, karena saya kenal dokternya. Berapa persen ini? Ini contoh mengukur riset dari efektif strategi komunikasi. Kami iklan Maman ini, kami riset itu awareness-nya 46%, kalah dengan iklan polio kami yang ingat ya tanggal sekian datang ke puskesmas, ingat tanggal ini, wah itu awareness-nya 89%. Tapi kemudian kita hitung, ya pantas Maman ini hanya tayang di Trans 7 dan MMC, sementara iklannya polio itu di semua stasiun. Ini seminggu cuma 3 kali, polio setiap hari dari pagi sampai malam. Kita riset, ternyata berpengaruh terhadap awareness. Begitu ditanya apakah karena melihat iklan itu ibu menjadi sadar, menjadi tahu informasi polio? Iya. Tapi begitu ditanya apakah itu yang membuat ibu datang ke puskesmas? Enggak. Nah, ini contoh, kami riset kalau itu dengan 1.100 responden di 30 kabupaten kota. Miliaran nih Bapak Ibu, itu memang harus diriset. Nah, balik riset kecil-kecilan soal tadi Bu Rita jawab. Poinnya, ketika kemudian rumah sakit kita ingin brandnya nancep di pasien kita, riset memang penting. Dan riset tidak harus mahal, bisa dilakukan. Poin itu. Terima kasih Bu Rita ya. Tepuk tangan buat Anda semuanya. Ini sekali lagi Bapak Ibu mohon maaf karena barangkali tidak mampu menjelaskan secara lebih banyak soal etika.
saya sebetulnya kembali lagi kita inginnya cuma mengubah mindset dalam waktu 1 jam ini, di mana kita berpromosi. Promosi bukan cuma iklan, tapi ada proses kreatif lain yang barangkali sebetulnya menunjukkan, mempromosikan tujuannya membangun trust, membangun bagaimana pesan kita diterima oleh mereka. Nah, itu banyak cara yang dilakukan. Dan saya sangat menyarankan di berbagai forum mestinya PR-nya lebih banyak, bukan advertising. Itu poinnya. Terima kasih banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.